Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara, marilah kita mengikuti pelayanan ibadah di hari ini. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan pujian yang berjudul Mari Masuk. Mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal lewat Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau boleh memberikan kesempatan, kami semua ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Kami bermohon kepadamu Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh fokus beribadah, bahkan firman Tuhan yang akan kami renungkan benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan kami semua. Semakin membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia di hadapan Engkau. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 12 ayat 8 sampai 9. Berkata begini, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudara-saudara, tema renungan hari ini, selalu menghadirkan Tuhan dalam hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu lagu yang lirik dan maknanya sangat luar biasa. Lagu ini diciptakan oleh penulis asal Jerman bernama Gerhard Tersteegen pada tahun 1729. Selain sebagai seorang penulis dan pengarang himne, Tersteegen adalah seorang teolog reform. Lagu tersebut sangat populer yang diberi judul dalam bahasa Indonesia, Tuhan Allah Hadir. Lagu ini mengajak kita selalu menghadirkan Tuhan Allah. Bahkan tubuh dan jiwa kita harus tunduk menghadap Dia dengan kerendahan hati. Saudara-saudara, model hidup seperti itulah yang ada dalam diri Abram, yang kemudian namanya menjadi Abraham. Abraham adalah pribadi yang punya iman luar biasa, bahkan selalu menghadirkan Tuhan dimanapun ia berada. Konteks renungan hari ini menjelaskan saat berada di Betel, Abraham menunjukkan teladan yang sungguh luar biasa, yaitu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Menyembah Tuhan sekaligus memperlihatkan itu kepada orang-orang yang menyembah dewa-dewa atau Allah lain. Abram hendak memperlihatkan bahwa inilah Tuhan Allah yang benar dan yang layak disembah.
Ini sangat cocok dengan arti dari Betel, yaitu rumah Allah. Dalam proses-proses ini, kita dapat melihat bahwa Abram menunjukkan teladan yang luar biasa, yaitu kemanapun dan dimanapun ia berada, ia selalu prioritaskan satu hal yang penting, yaitu menyembah Tuhan atau memanggil nama Tuhan. Walaupun Abram diperintahkan untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan zona nyaman, berpindah tempat satu ke tempat yang lain, tapi imannya tidak berubah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat renungan hari ini memberikan pesan-pesan firman bagi kita semua. Yang pertama, biasanya di awal tahun seperti ini, ada begitu banyak ramalan-ramalan yang disampaikan oleh orang-orang yang mengaku punya kemampuan khusus untuk meramalkan soal apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Banyak orang juga termakan rayuan untuk bersandar atau percaya pada ramalan-ramalan orang pintar. Sebagai orang yang percaya, saat kita melangkah di awal tahun ini, belajarlah dari Abram untuk selalu menyembah Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Percayakan hidup kita di sepanjang tahun 2025 ini kepada Tuhan, karena hanya Dialah Tuhan yang penuh dengan kuasa dan penuh dengan kasih. Dan yang kedua, kemanapun kita pergi, jangan lupa selalu memanggil nama Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Di akhir renungan ini ada kalimat bijak yang berkata, biarlah Tuhan yang bersama tahun ini. Karena ketika Tuhan tuntun dan berkati tahun ini, maka kita akan ada dalam perlindungan Tuhan. Tahun ini akan menjadi lebih bermakna saat Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepada Engkau Tuhan, karena Engkau boleh memberikan kesempatan kami ambil bagian mengikuti pelayanan ibadah di hari ini. Kami sungguh merasa sangat terberkati lewat pelayanan ibadah ini ya Tuhan. Kami memuji nama-Mu, bahkan kami sudah merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini semakin memperbarui kehidupan kami semua yang mendengarkannya. Kiranya Tuhan yang akan berkati semua yang sudah ambil bagian mengikuti pelayanan ibadah ini. Tuhan berkati mereka dalam keluarga masing-masing, aktivitas mereka, studi mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami semua. Kami mohon ampun atas setiap dosa-dosa yang kami lakukan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mengikuti pelayanan ibadah di hari ini. Tetap semangat, selalu andalkan Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Shalom.